Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Afrina Derni Damanik SPD. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Ulu Moroe, Kecamatan Ulu Moroe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring di kelas 9 SMP Negeri 3 Ulu Moroe dengan topik listrik statis, subtopik gejala listrik statis. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Gimana ketua kelas hari ini nggak hadir? Tidak. Tapi ibu lihat ada yang kosong waktunya. Siapa yang nggak hadir ini? Ini ya. Kemana dia? Sakit. Oke, mudah-mudahan nanti dia cepat sembuh, kemudian bisa mengikuti pelajaran kita seperti biasanya. Sebelum mulai pelajaran, ayo satu orang siapa jadwalnya pimpin kita dalam doa. Saya Bu. Oke, silakan. Ambil sikap untuk berdoa semua. Baik, mari kita berdoa dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan kasih kebaikan. Dan Tuhan, sebentar lagi kita akan melakukan proses belajar mengajar kami Tuhan. Ingat kami Tuhan, banyak kelemahan, kekurangan Tuhan, Engkau wajib kami Tuhan, dari kelemahan kita Tuhan, dari kelemahan kecerdasan Tuhan. Dan begitu juga guru kami yang telah mengajarkan kami Tuhan, dari teladan kekuatan, dari teladan kesehatan Tuhan, supaya dia mengajarkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa anakmu yang sesungguhnya Tuhan, melalui hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Bersama kita katakan Amin. Oke, terima kasih Riki yang sudah pimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kalau tadi sudah kita awali dengan doa, maka selanjutnya kita akan menyiapkan diri kita dulu supaya semuanya fokus dan tetap semangat, ya kan? Tidak ada yang loyo-loyo, tidak ada yang mengantuk karena terbawa cuaca di luar sedang hujan. Jadi ibu mau kita ice breaking dulu sebelum mulai. Apa ice breaking kita ibu? Ada lagu sederhana di sini. Ada gajah dan semut. Gajah itu besar apa kecil? Besar. Semut? Kecil. Kalau saya bilang nanti gajah, maka semuanya besar. Ya kan? Besar. Kalau saya bilang semut, kecil gitu. Oke? Oke. Bisa semua? Bisa. Siap ya? Saya bilang semut. Kecil.
memulai pelajaran kita. Nah, langsung saja kita mulai, ya kan? Hari ini kita mau belajar mengenai gejala listrik statis. Bisa dilihat ya, gejala listrik statis. Nah, waktu di kelas 7, anak-anak itu semuanya sudah belajar mengenai penyusun dari sebuah materi atau sebuah zat, ya kan? Semua zat itu tersusun oleh apa namanya? Siapa yang tahu? Semua zat yang ada di muka bumi ini tersusun oleh apa? Atom. Atom, ya betul ya, oleh atom. Nah, tadi saya bilang semua zat. Jika dikelompokkan dulu di kelas 7, zat itu ada 3. Yang pertama ada apa nih contohnya? Kayu. Kayu ini ya. Kayu ini termasuk zat. Yang keduanya apa? Air ya, atau minuman. Minuman itu cair. Yang terakhir ini rokok. Rokok itu ada gas, ya kan? Gas atau asapnya di sini. Jadi yang bertiga ini, baik zat padat, zat cair maupun zat gas, itu disusun oleh yang namanya atom. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang ibu tanya dulu, emangnya atom itu apa ya? Siapa yang tahu? Tahu. Oke, Cito. Atom adalah unsur terkecil dari penyusun sebuah materi. Iya, terima kasih Cito. Jadi masih ingat ya Cito ya. Jadi atom itu adalah unsur terkecil penyusun dari sebuah materi yang memiliki, saya tambahkan ya, yang memiliki sifat dari unsur-unsur tersebut, ya kan? Nah, tiap unsur itu hanya disusun oleh satu atom. Contohnya ada logam yang dipakai di perhiasan perempuan, ya kan? Ada emas contohnya. Nah, jadi emas itu hanya tersusun oleh atom-atom emas. Nah, ternyata atom itu disusun lagi oleh partikel-partikel yang lebih kecil, namanya partikel subatom. Partikel subatom itu ada 3 kalau masih ingat ya. Yang pertama di sini apa ini? Elektron. Apa? Elektron. Elektron. Elektron itu muatannya negatif. Kemudian yang warna kuning ini apa nih? Neutron. Neutron. Neutron itu kosong ya? Iya. Iya, atau tidak bermuara. Kemudian yang merah? Proton. Proton. Proton ini muatannya Positif. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Yang pertama, nanti dari percobaan sederhana dan diskusi, kalian akan menyelidiki gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua nanti, kalian bisa menganalisis peristiwa yang terjadi pada balon yang digosokkan dengan tisu kering. Ya, nanti kita akan praktik sederhana. Kemudian yang ketiga nanti, selain praktik kita akan mencoba simulasi PET. Nah, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik yang ada pada suatu benda. Lalu nanti kegiatan pembelajaran kita Bu, ya kan? Yang pertama, nanti kita akan pretest. Kita akan pretest menggunakan quizzes, ya. Kemudian nanti kita akan praktikum, lalu berdiskusi, presentasi, lalu akan post test juga melalui quizzes. Untuk penilaian, bagaimana penilaiannya? Ya kan? Ada 3 hal yang akan saya nilai melalui pembelajaran kita. Yang pertama dinilai adalah sikap. Sikap ini dinilai selama pembelajaran berlangsung, mulai dari tadi di awal sampai akhir nanti saya nilai sikap kalian. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan ini akan saya ambil nilainya dari nilai pretest dan post test, ya kan? Kemudian yang terakhir keterampilan. Kapan ini Bu? Keterampilan ini juga suatu kegiatan pembelajaran. Jadi nanti ketika kalian berdiskusi, saya akan nilai keterampilannya di sana. Apakah aktif dalam kelompok? Kemudian ketika presentasi juga saya akan nilai keterampilannya. Ya. Lalu kita masuk saja ke pretest, ya kan? Silakan semua sudah ada Chromebook di hadapannya? Sudah ya? Sudah. Silakan buka aplikasi Quizzes, lalu nanti silakan gunakan link ini atau saya akan bagikan kodenya ya. Semuanya buka dulu Quizzesnya.
Sudah? Sebentar ya. Kalau sudah dibuka kuisnya, silakan klik join with kode. Sudah terbuka join with kode? Sudah. Silakan masukkan kode yang ada di depan. 128494. Ayo. Semua ketik 128494 kodenya. Sudah? Kalau sudah silakan di enter. Join. Sudah menunggu di sana semua? Sudah. Oke. Sudah mulai saja ya. Ketika ibu mulai, klik mulai, nanti silakan bekerja di kelompok masing-masing. Ya, kerjakan kuisnya. Kita mulai. Waktu perlu diperhatikan, waktu untuk mengerjakan satu soal itu hanya 2 menit. Jadi jangan sampai kamu tidak menjawab. Ya, hanya 2 menit. Silakan dijawab dan perhatikan waktunya masing-masing. Kita mulai ya. Oke. Oke. Let's go. Akan nampak nilainya di sini berapa, siapa urutan pertama. Oke, Nela sudah. Nanti yang dapat nilai tertinggi kita lihat ya. Wah, di peringkat pertama sekarang ada Nela, disusul oleh Yolan. Ayo, yang masih kosong ini, ayo silakan. Masih ada waktu ya. Masih dipimpin oleh Nela peringkat pertama. Kalau sudah merasa selesai, boleh diakhiri, boleh klik selesai. Ya, paling atas ada si Amel. Kemudian ada Nela, Yolan, ada Merta, Rama, Julvan. Sudah selesai semua? Sudah, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nanti kalian akan bekerja dalam kelompok. Untuk itu saya bagi dulu kelompoknya, ya kan? Siapa aja anggotanya? Untuk kelompok 1 di sini ada Midar, Amel, Cipta, dan Yolan. Kelompok 2 ada ini nggak hadir ya. Berarti tinggal Merta, Nela, dan Julhan. Kelompok 3 ada Rama, Rivi, dan Cipto. Oke. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
melanjutkan pembelajaran kita ya. Jadi yang pertama di sini ada gambar dimunculkan. Yuk, yang pertama gambar apa nih? TV. TV sedang menyala ya? Iya. Nah, punya TV semua? Punya. Nah, pernah nggak ketika TV itu baru dimatikan, kemudian kalian pegang layar atau atasnya? Pernah Merta ya? Pernah. Apa yang dirasakan Merta waktu dipegang layarnya? Kayak ada kontak. Kayak kontak, kayak ada semut-semutnya, gitu ya? Oke, good. Yang kedua nih, apa ini? Setrika. Setrika. Ada orang sedang menyetrika pakaian. Pernah menyetrika? Pernah. Oke. Saat kalian menyetrika baju yang tipis, misalnya terbuat dari bahan nilon, kemudian kalian setrika tuh pakai yang panas tentu ya kan? Nah, apa yang terjadi? Ada yang bunyi-bunyi seperti bunyi gemercik gitu kan? Iya. Iya, ada yang bunyi-bunyi. Kira-kira kenapa ya? Gitu kan? Kenapa bisa ini tadi seperti ada semut-semutnya? Yang kemudian ketika menyetrika seperti ada suara-suara gemercik gitu kan? Kenapa kira-kira bisa begitu? Nanti silakan kalian pikirkan di kelompok masing-masing. Ya kan? Nah, kemudian melalui pembelajaran ini nanti kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa muatan listrik yang ada di dalam bumi ini, di dalam alam semesta ini tidak bisa kita lihat, ya, berbeda dengan besaran-besaran yang lain. Jadi tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Contoh, ketika kita pegang tadi layar ini, seperti ada semut, bisa kita lihat? Tidak. Tapi bisa kita rasakan? Bisa. Kan? Sama seperti angin contohnya itu. Angin itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, begitulah kita harus mensyukuri semua ciptaan Tuhan ini. Sesudah kalian perhatikan gambar yang ada dua tadi, silahkan di kelompok masing-masing sudah diterima di KPD tadi, kalian identifikasi masalahnya. Bagaimana caranya, Bu? Gitu kan? Kalian membuat beberapa pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah kita perhatikan tadi. Nah, setelah kalian tuliskan itu, maka kalian akan perhatikan KPD-nya. Ada di sana beberapa langkah yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita kerjakan bersama-sama. Ada di situ, ayo kita lakukan, ya kan? Ayo kita lakukan. Nah, silakan kalian lakukan aktivitas yang ada di KPD bersama teman kelompok. Kemudian kalian jawab pertanyaannya. Kalian berdiskusi di dalam kelompok. Sudah paham? Sudah. Yang pertama, silakan tuliskan dulu nama kelompok masing-masing di LKPD. Lakukan percobaan sederhananya dulu. Ada di sana praktikum menggunakan balon dan tisu. Silakan dipraktikkan.
waktunya sudah habis. Kita masuk ke langkah berikut ya. Langkah berikutnya apa? Silakan nanti perwakilan satu kelompok, terserah kelompok yang mana, nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil pengolahan data dari percobaan yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok. Ketika nanti satu kelompok menyajikan hasil, kelompok yang lain mendengarkan, kemudian nanti memberi tanggapan atau masukan. Mungkin ada perbedaan jawaban yang berbeda dengan teman-teman yang presentasi. Baik, siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok satu, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang, yaitu Alur Rayolan Gula, Armida Sayani Gula, Cipta Lensen Fitra Gula, Tanya El Resmedal. Saya bacakan tabel 1. Hasil pengamatan dengan simulasi PET atau jenis muatan listrik. Nomor 1, benda yang digosok balon 1 kuning. Benda yang digunakan untuk menggosok itu dinding. Jenis muatan listrik pada benda sebelum digosok itu proton dan elektron yang jumlahnya sama netral. Jenis muatan listrik pada benda setelah digosok, elektron yang lebih banyak daripada perpindahan elektron dan dinding ke balon. Nomor 2, benda yang digosok balon 2 hijau. Benda yang digunakan untuk menggosok baju wol. Jenis muatan listrik pada benda sebelum digosok, proton dan elektron jumlahnya sama atau netral. Jenis muatan listrik pada benda setelah digosok, elektron berpindah dari baju wol ke balon. Tabel 2, hasil pengamatan dengan simulasi PET interaksi muatan listrik. Nomor 1, balon didekatkan ke dinding. Interaksi muatan listrik yang terjadi tarik menarik. Nomor 2, perlakuan setelah balon dikasih dengan kain wol, yaitu balon didekatkan ke balon lainnya. Interaksi muatan listrik yang terjadi tolak menolak. Nomor 3, perlakuan setelah balon digosok dengan kain wol, balon didekatkan ke baju wol. Interaksi muatan listrik yang terjadi tarik menarik atau menempel. C. Benda bermuatan negatif adalah benda yang memiliki jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. 3. Bagaimana interaksi yang terjadi antar benda yang bermuatan listrik jika A bermuatan sama dan B bermuatan berlawanan? Yaitu 3. A akan saling tolak menolak dan B akan saling tarik menarik. Oke. Diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok kami atau masukan dari teman-teman, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sangat bagus ya hasil diskusinya. Nah, silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3 jika ada yang ingin menanggapi, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo. Oke? Ada dari kelompok 3. Nama saya Rama dari kelompok 3. Diskusi kelompok 1 memang bagus, tapi ada pendapat saya dari kelompok 3. Yaitu soal nomor 3. Mengapa terjadi perbedaan hasil pada balon yang tidak digosok dengan tisu dengan yang digosok dengan tisu ketika didekatkan dengan potongan kertas kecil? Menurut kami, balon yang digosok dengan tisu dapat mengangkat potongan kertas karena terdapat muatan listrik yang muncul pada balon tersebut, sehingga dapat menarik potongan-potongan kertas saja. Mendapatkan dari kelompok 3. Oke, terima kasih untuk Rama dari kelompok 3. Tepuk tangan juga untuk Rama. Dari serangkaian kegiatan kita, mulai dari pertama tadi identifikasi masalah, ya, apa kesimpulan yang bisa diangkat? Tentu kesimpulan ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang di awal tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, Ibu minta satu orang teman-teman yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita. Kesimpulan 1. Gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sisir atau garis plastik yang digosokkan pada rambut sering, kaca yang digosokkan pada rambut, kaca yang digosok ke kain wol. Peristiwa
Dua, yang terjadi pada balon yang digosokkan pada tisu kering adalah balon dapat menarik potongan kertas kecil. Tiga, jenis-jenis muatan listrik yaitu muatan positif dan muatan negatif. Interaksi dua muatan listrik yang sejenis akan tidak menolak. Interaksi dua muatan listrik yang berbeda akan tarik menarik. Oke, ada berapa kesimpulannya? Ada 4 ya. Jadi ada kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh Nela, sudah bagus ya. Sekarang perwakilan kelompok semua kumpulkan LKPD-nya ke depan yang sudah dikerjakan. Ayo, perwakilan saja. Berdasarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan memberikan penguatan ya. Tapi kita hari ini adalah gejala listrik statis itu apa ya artinya? Ada yang tahu teman-teman? Tidak. Jadi statis itu artinya diam atau tidak bergerak. Nah, jadi ketika tadi kan sudah dilakukan percobaan balon yang sudah digosok dengan tisu, kemudian didekatkan ke kertas, ya kan, potongan-potongan kertas. Nah, setelah didekatkan, potongan kertasnya menempel, ya kan. Nah, apa yang terjadi di sana? Gitu. Nah, tentu ada sesuatu yang terjadi. Elektron-elektron yang berada pada tisu tadi sudah berpindah ke balon, ya kan. Jadi terjadi perpindahan elektron antara tisu dengan balon, sehingga balon itu menjadi bermuatan negatif, ya kan. Elektron tadi di awal muatannya negatif, ya kan, elektron. Jadi ketika dia bermuatan negatif, maka dia akan mampu menarik potongan-potongan dari si kertas. Ketika dia saling tarik menarik di sini, nah itulah yang dinamakan interaksinya, ya kan. Ada interaksi tarik menarik di sana antara balon dan potongan kertas. Itulah yang dinamakan gejala listrik statis. Artinya, ya sudah jelas ya. Sudah paham semua tentang materi kita hari ini. Kalau sudah paham, silakan semua kembali ke meja masing-masing, diambil peromuknya tanpa suara. Silakan buka kembali aplikasi kuisnya. Oke, kalau sudah silakan masukkan kode yang ada di depan ini. 241633. Siap? Sudah. Oke, kita mulai ya. Ranking yang pertama ada Rivi, yang kedua ada Yolan, dan ketiga ada Amel. Tepuk tangan dulu. Pembelajaran kita di minggu depan adalah mengenai hukum kolom, ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama teman-teman semua. Setelah kita belajar dari awal tadi ya, apa yang kalian rasakan? Nanti teman-teman catat di sticky note yang Ibu bagikan. Kemudian nanti tempelkan di karton yang sudah ada di depan, ya. Oke, silakan